Ayo nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah gini nih, chapter ke-7 Boruto to Blue Vortex ini pasti akan membuat sebuah adegan istimewa antara Boruto dan juga Mitsuki kan. Apakah hal itu berisi pertarungan sepanjang chapternya karena mereka berdua sama-sama bertarung, atau akan ada percakapan deep talk nih di antara keduanya yang juga membahas mengenai omnipoten serta para ego Jubi itu sendiri. Nah dari sini kalian akan mengetahui jawabannya nakama. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kalau kita sendiri sih langsung aja to the point gini. Tebakan paling masuk akal untuk mengisi cover story dalam chapter ini nanti adalah Mitsuki. Dan kita sangat yakin 99% nih dia itu layak menjadi cover ceritanya. Semua orang menginginkan peran lebih untuk Mitsuki sendiri, orang yang paling ditunggu-tunggu plot twistnya di akhir cerita. Melisih dari chapter ke-6-nya, dia sudah menyimpan dendam sangat lama 3 tahunan lalu dengan Boruto nih, dan akhirnya akan benar-benar diselesaikan pada chapter ke-7 ini nanti. Dari sini saja harusnya akan ada sesuatu menarik yang juga berhubungan langsung dengan Mitsuki dong. Dari sana kita bisa mendapatkan gambaran bahwa beberapa judul yang sudah ditampilkan biasanya itu memang terhubung pada chapternya, seperti Boruto di chapter pertamanya yang mana berhubungan dengan Boruto sendiri. Hal lainnya juga berlanjut untuk Sarada yang kala itu identik dengan pohon atau akar. Dia itu memang digambarkan berhubungan dengan ayahnya Uchiha Sasuke yang pada akhirnya juga terungkap terjerat pada akar pohon tersebut. Sementara itu untuk Uzuiko sendiri adalah anomali di sana, entah itu untuk Himawari atau bumi itu sendiri. Nah dengan hal seperti itu biasanya memang sering terjadi. Untuk Kawaki apa? Ya jelas dia berhubungan dengan informasi terbaru kemarin itu dari Jura, jika Nana Daime memang tengah menjadi target mereka. Lalu bagaimana nih dengan Mitsuki sendiri? Apakah kemarin Sage Mode itu menjadi kunci untuk menebak prediksi ini? Oke, kita tahu nih kata yang selalu menarik untuk menggambarkan Mitsuki lebih lanjut itu adalah 3 hal. Pertama jelas Sage Mode, kedua pasti berhubungan dengan Kusanagi Orochimaru, ketiga sang matahari Mitsuki. Hal ini wajar dan selalu aja berputar-putar di area Mitsuki. Nah jika biasanya antara cover dan cerita itu saling berhubungan dan melengkapi, mungkin jika chapter ke-7 menceritakan tentang Mitsuki, salah seorang karakter yang akan kemungkinan ditampilkan pula kami rasa itu Kashin Koji. Kenapa? Karena dahulu Kashin Koji itu adalah orang pertama yang langsung mengatakan seperti ini ketika melihat Mitsuki. Oh, putra Orochimaru itu memanglah hebat. Ya, dia pernah mengatakan itu teman-teman. Selain itu Momoshiki juga berpeluang muncul karena untuk pertama kalinya Boruto itu akan menghadapi teman terdekatnya seperti Mitsuki dengan kekuatan luar biasa itu, Senin Mode. Bayangkan cuy, Murashiki aja kagetnya bukan main, ternyata di bumi itu ada kemampuan luar biasa seperti ini. Apalagi Momoshiki ya, dia pasti juga akan melihat bahwa lawan Boruto itu spesial. Kita sih juga memprediksi sudah saatnya Momoshiki itu akan masuk dalam alur cerita To Blue Vortex. Yang jadi pertanyaan itu adalah apakah sebenarnya diceritanya selama 3 tahunan itu Mitsuki tidak benar-benar berhasil menemukan Boruto nih? Bukannya orang ini ninja yang selalu sulit gagal dalam misinya itu ya? Nah jadi gini, bisa jadi kasusnya itu sama seperti Code dahulu. Mitsuki ini sebenarnya mungkin bisa bertemu Boruto kala itu sebelum kabur dari desa atau setelah kabur dari desa. Masalahnya adalah Sage Mode Mitsuki itu belum cukup kuat pada saat itu dan bisa dikalahkan Sasuke dengan teknik Dojutsunya, mungkin Mangekyo atau Eternal Mangekyo Sharingan. Jika hal itu terjadi, alasan yang paling masuk akal dan menjadi keraguan-raguan untuk Mitsuki sendiri adalah kenapa saat itu Boruto tak membunuhnya. Bahkan Boruto mungkin terus saja mengatakan jika dirinya adalah teman terbaik dari Mitsuki. Jadi tak mungkin dia membunuh temannya sendiri. Plot twist seperti ini yang tak pernah diungkapkan ini bisa jadi malah akan muncul di chapter ke-7-nya loh. Setelah 3 tahun Mitsuki akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut kisah 3 tahunan lalu. Itulah kenapa sejak chapter ke-6-nya kala itu Mitsuki ini sudah menggunakan Sage Mode fullnya, lebih spesial dan lebih sempurna. Ini tentu Sage Mode energi alamnya.
Selain itu, jika konteksnya 3 tahunan lalu dan Mitsuki hanya mengingat kejadian 3 tahunan lalu itu saat gagal mendapatkan Boruto sendiri, mungkin dia hanya menyesali kejadian itu. Sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menunjukkan perubahan tersebut dan bertempur alot nih dengan Boruto sendiri dengan penampilan lebih badass, lebih kuat dari sebelumnya. Karena faktanya tak hanya Boruto yang belajar teknik baru, Mitsuki sendiri juga belajar selama 3 tahunan ini demi meningkatkan kemampuannya itu. Kita sendiri cukup yakin ya jika dalam ending chapter ke-6-nya Mitsuki itu langsung menunjukkan Sage modenya itu hanyalah awalan. Bahkan mode tersebut rentetan ular besar itu telah ia perlihatkan. Hal yang paling masuk akal membuat keterkejutan baru dari Mitsuki ini adalah dia akan memperlihatkan gaya bertarung yang baru yang sama dengan ayahnya Orochimaru. Ya, bisa jadi akan ada duel Kusanagi antara Boruto dan Mitsuki karena keduanya itu sama-sama pengguna ular tersebut. Boruto mendapati itu dari Sasuke, sementara Mitsuki dari Orochimaru. Who knows? Nah, pertempuran itu finalnya kami rasa akan ada sesuatu yang sentimental untuk menggetarkan hati kecil Mitsuki dengan mengatakan pada momen yang tepat nih, "Akulah mataharimu Mitsuki." Bukankah itu yang sering kau katakan sebelumnya? Ya, bisa jadi teman-teman, lantaran hal ini selalu aja terkait dengan Mitsuki sendiri. Dan jika Sarada ada di sana, maka ini akan menjadi lebih menarik lagi. Karena sebelumnya dia orang yang paling getol untuk membela Boruto dan bicarakan itu pada Mitsuki. Segalanya bisa saja terjadi seperti itu antara Boruto dan juga Mitsuki. Tapi itu pun juga belum semuanya. Lalu bagaimana dengan Kawaki sendiri? Ya, chapter sebelumnya dia memang tak sadarkan diri karena ulah dari ular Mitsuki tadi. Apakah akan ada seorang yang siap untuk membantunya? Ya, kalau dari hipotesa rasional mungkin aja Eida yang datang. Kenapa? Karena Shenriganya selalu mengawasi Kawaki dan dia pasti juga tahu jika Mitsuki melakukan hal itu pada Kawaki karena rasa penasaran Eida melihat apa yang dilakukan Mitsuki pada Boruto sendiri. Setelah itu barulah Eida menolong Kawaki untuk membantunya bangun dari pingsannya itu. Nah, setelah tahu apa yang terjadi, barulah Kawaki marah dan bersiap untuk mengejar Boruto dan Mitsuki untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu akan jadi plot twist menarik sih antara Kawaki dan Mitsuki pula jika malah akan duel. Selain itu, kemarin Sarada, Sumire dan Shikamaru itu menjadi poin akhirnya kan. Mungkin memang akan ada penggambaran lebih dari ketiganya. Jelas Sarada dan Sumire akan terlibat sesuatu yang membicarakan maupun membantu Boruto. Tetapi itu semuanya bisa diambil alih Shikamaru peran tersebut karena dia sudah mengatakan, "Aku adalah Hokage ke-8 dan aku punya kuasa untuk melakukan hal tersebut." Apapun yang kau lakukan saat ini Boruto, kau sudah menjadi bagian dari orang-orang penting di desa, Shikamaru, Sumire, serta Sarada. Dan mungkin setelah chapter ini, dua nama kuat yang diisukan akan bergabung dengannya setelah sadar adalah Mitsuki dan juga Amado. Are you agree nakama? So gimana menurut kalian sendiri? Nah, jadi cukup dulu ya nakama bahasan kita kali ini mengenai prediksi terbaru chapter ke-7 antara Mitsuki dan juga Boruto sendiri. Dan setelah teman-teman telah menonton video ini and will be come back again.